Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Handari Indrawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Nasional yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan antara lain semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini. Refleksi mandiri dalam kaitannya dengan pemikiran saya terhadap memahami, merefleksikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa hal yang menjadi poin pokok refleksi saya, di antaranya apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Pengajaran sama dengan pendidikan. Ketika saya berdiri di depan kelas, menyampaikan materi pelajaran, menuntaskan tuntutan kurikulum dan dengan ketuntasan kompetensi, saya beranggapan saya sudah melaksanakan pengajaran, sekaligus itulah pendidikan yang saya berikan kepada anak tanpa memperhatikan kodratnya. Saya memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman bakat, minat, dan juga potensi masing-masing. Anak dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya melampaui KKM. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Sebagai guru, saya harus mentransfer ilmu kepada murid saya di dalam kelas melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Selama jam pelajaran, anak-anak tetap di dalam kelas sampai jam pelajaran habis. Apabila tidak sesuai, maka saya memberi PR untuk dikerjakan di rumah, baik secara mandiri maupun berkelompok. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Awalnya saya mempercayai bahwa saya adalah sumber belajar yang utama dalam pembelajaran. Materi yang saya sampaikan banyak berupa teori dan sedikit dalam pembuktian fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan kompetensi dasar yang saya sampaikan harus sesuai dengan target pembelajaran. Model atau metode yang saya terapkan kurang menerapkan keleluasaan waktu bagi anak dalam menyampaikan pendapat atau diskusi. Pembelajaran seperti ini membuat saya mendominasi. Mata pelajaran matematika yang saya sampaikan identik dengan rumus secara matematis, sehingga saya lebih banyak memfokuskan anak dalam hal hitungan ketimbang dalam hal bagaimana materi tersebut berguna dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama proses pembelajaran, saya juga meyakini bahwa memberikan hukuman kepada anak akan memberikan efek jera. Selama ini saya meyakini kalau anak salah harus diberi punishment, dihukum agar mereka tahu bahwa kesalahan itu memiliki konsekuensi yang membuat mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Misal, saat anak tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka saya tambahi dengan tugas tambahan. Begitu seterusnya, yang akhirnya tugasnya malah semakin banyak dan makin jauh dari tujuan untuk bisa menyelesaikannya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, hal utama yang harus saya rubah yaitu melakukan pendidikan dengan memberikan pengajaran secara menyeluruh, tidak hanya memperhatikan aspek kognitif yang hanya mementingkan ketercapaian target kurikulum saja, melainkan juga aspek yang memperhatikan kodrat masing-masing anak sesuai minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak.
saya bukanlah satu-satunya sumber belajar. Ada banyak sumber belajar lainnya seperti dari teman-teman sekelasnya, buku, internet, dan sumber belajar lain yang relevan. Guru memberi tuntunan kepada siswa dalam memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi. Saya pun harus memberi ruang yang lebih banyak untuk mereka berdiskusi dan membangkitkan ketertarikan terhadap materi yang dipelajari. Mengingat materi matematika yang notabene kebanyakan siswa anggap sulit, ketertarikan terhadap materi ini bisa memotivasi agar siswa lebih bersemangat dalam belajarnya. Saya juga harus mencoba berbagai metode atau model lainnya yang menarik, berpusat pada siswa sehingga anak gembira dan bahagia dalam proses pembelajarannya, tidak melulu selalu harus di dalam kelas. Kemudian, perilaku saya memberikan hukuman agar memberikan efek jerah harus saya hindari. Seharusnya guru bukan memberi hukuman tetapi menuntun atau memberi contoh siswa untuk lebih berperilaku positif. Guru adalah pamong yang menuntun anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Guru sebagai penuntun laku dan tumbuh kembang anak memberi stimulus yang baik agar anak dapat memaksimalkan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Hal-hal yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah: pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan di dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, khusus pendidikan jenjang SMK yang mengutamakan link and match dengan dunia kerja, belajar tidak harus dalam kelas, bisa juga belajar praktik langsung dengan kunjungan ke industri atau mendatangkan guru tamu dari Dudi. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberi ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri sebagai fasilitator yang menuntut anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik, saya sebagai guru selain memberi wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jika anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik? Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingar Sosung Tulodo. Dari depan saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Matyo Mangunkarso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tutwuri Handayani. Dari belakang saya bisa memberi dorongan moral serta semangat belajar anak-anak sehingga anak memiliki budi pekerti dan pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya.
sehingga mampu memiliki kesadaran sosial, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun kehidupan bermasyarakat. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.